Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 3 pada pembelajaran ke-6. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik untuk menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 1. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 1 subtema 3 pada pembelajaran ke-6 halaman 150. Belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan. Kamu juga belajar cara membuat komik terkait mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita memperkuat pemahaman tentang materi yang telah kita pelajari. Namun sebelumnya adik-adik silahkan berolahraga dulu. Ayo berlatih. Kamu sudah bermain rondes bersama temanmu. Hari ini kamu akan bermain yang sama agar lebih terampil. Diskusikan lagi cara bermain rondes dengan teman dan gurumu sebelum bermain. Dan berikut adalah cara bermainnya. Rondes adalah olahraga permainan yang memiliki peraturan hampir sama dengan permainan kasti. Rondes memiliki teknik permainan yang sama dengan kasti, yaitu melempar, menangkap, dan memukul bola ditambah dengan keterampilan berlari dan menghindari sentuhan bola. Perbedaan rondes dan kasti adalah pada bentuk lapangannya. Ayo membaca. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Ayo baca teks berikut ini dalam hati. Kemudian pada halaman 152, daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama baitoi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40–80 cm dengan lebar 3–5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daun harumnya apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Selanjutnya, buatlah kesimpulan dari teks di atas. Jawab, daun pandan adalah tumbuhan semak. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Kemudian tukarkan kesimpulanmu dengan temanmu. Berilah komentarmu pada kesimpulan temanmu, sampaikan hasilnya kepada gurumu. Berikutnya evaluasi halaman 153. Nomor 1, bacalah teks berikut. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat.
Berkurangnya jumlah jenis mangsa dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 km. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Nomor 2. Buatlah kesimpulan dari teks di atas, gunakan kosakata baku. Jawab, kesimpulannya yaitu harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa dan perburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor saja. Harimau Sumatera merupakan harimau dengan tubuh yang paling kecil dibandingkan dengan jenis harimau lainnya. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi sekitar 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki yaitu 250 cm dan berat 140 kg. Harimau betina memiliki panjang sekitar 198 cm dan berat mencapai 91 km. Nomor 3. Ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan nilai-nilai kelima sila dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan dengan singkat manfaat dari perilaku tersebut bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarmu. Jawab, rajin beribadah dan menerapkan nilai-nilai sosial atau saling menghargai agar teman, keluarga, dan masyarakat sekitar tidak merasa dibeda-bedakan. Lebih toleran terhadap orang yang berbeda agama agar tidak ada perbedaan pada saat bermusyawarah, agar tidak canggung satu sama lain meski berbeda keyakinan. Nomor 4, halaman 154. Apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Jawab, menjaga sumber makanan dan kebutuhan pokok bagi manusia, menjaga kesuburan tanah, mencegah terjadinya bencana, menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kualitas udara dan air, dan menjadi sumber pendapatan pariwisata. Nomor 6. Sebutkan kegiatan ekonomi dari dua negara ASEAN. Jelaskan hubungannya dengan kondisi geografisnya. Jawab, kegiatan ekonomi dari dua negara ASEAN dan hubungannya dengan kondisi geografisnya. 1. Singapura. Kegiatan ekonomi, pelayaran, dan perdagangan. Hubungan dengan kondisi geografis, Singapura adalah negara pulau yang terletak di dekat jalur pelayaran di Selat Malaka. Singapura tidak memiliki lahan pertanian atau tambang mineral, sehingga kegiatan ekonomi berpusat pada pelayaran dan perdagangan. Lokasi Singapura ini sangat strategis karena Selat Singapura dan dekat Selat Malaka adalah jalur utama yang menghubungkan Asia Timur dengan India, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Dengan kondisi ini, banyak kapal yang berlabuh di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan yang sangat sibuk dengan aktivitas bongkar muat dan kapal singgah. Banyak perusahaan yang bergerak di perdagangan antar negara berbasis di negara ini. 2. Myanmar. Kegiatan ekonomi, pertanian, dan pertambangan. Hubungan dengan kondisi geografis, wilayah Myanmar berada di daerah aliran Sungai Irrawaddy.
Lokasi ini membuat Myanmar memiliki lahan pertanian yang cocok untuk budidaya padi. Hingga tahun 1960-an, Myanmar menjadi eksportir padi terbesar di dunia. Selain pertanian padi, kegiatan ekonomi lain yang berkembang di Myanmar adalah pertambangan. Hal ini karena kondisi geografis Myanmar yang deposit batu giok terbesar di dunia. Myanmar memproduksi batu giok jenis kualitas tertinggi yaitu jade. Batu mulia dan semi mulia seperti giok mencakup sekitar 10% dari total ekspor Myanmar. Jade kebanyakan ditambang di bagian utara Myanmar. Kemudian pada Ayo Renungkan halaman 155. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah belajar cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia diantaranya: 1. Menjaga sumber makanan dan kebutuhan pokok bagi manusia. 2. Menjaga kesuburan tanah. 3. Mencegah terjadinya bencana. 4. Menjaga keseimbangan ekosistem. 5. Menjaga kualitas udara dan air. Dan 6. Menjadi sumber pendapatan pariwisata. Bagaimana cara kamu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan beragam jenis hewan dan tumbuhan? Cara saya bersyukur yaitu berusaha melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta memelihara dengan baik kelangsungan dari hewan maupun tumbuhan tersebut. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi pada pembelajaran tema 2. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.